Innama haram alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairilah. Ini haram secara zatnya. Khamr, gitu ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun katsir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan dalam keduanya itu ada manfaat bagi manusia, tapi ya ada dosa dan manfaat bagi manusia, tapi dosanya itu lebih besar daripada yang manfaatnya. Ini haram juga secara zat. Juga nanti Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang riba. Ya, riba itu adalah menghasilkan harta dengan cara yang haram. Haram cara memperolehnya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semua agar kita terhindar dari yang haram. Kenapa? Agar setan tidak punya kuasa atas diri kita. Ya, kenapa? Ya karena setan kalau sudah berkuasa atas diri kita, selesai kita. Ya, dan puasa itu tadi ya menjadi solusi atas yang demikian. Bayangkan ya, yang halal saja tidak kita makan kok ketika puasa. Ya, di rumah kita kan ada makanan, insya Allah. Dan insya Allah kita peroleh dengan cara yang halal. Itu tidak kita makan karena taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah dengan cara tidak makan yang halal. Masa iya kemudian selesai Ramadan kok makan yang haram lagi? Ya, seakan-akan kemudian gagal semua. Dan ya kalau kita lihat ya di ayat puasa itu kan nanti Allah selipkan tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila alam yarshudun. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentangku, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini masalah kedekatan dengan Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah dahulukan kata mengabulkan, seakan jaminan dari Allah, asal kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah dekat. Wal yu'minu bi, ya maka hendaklah beriman, walih tajibuli, hendaklah menyambut seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Nah, ternyata ya doa yang kemudian waktu mustajab salah satunya adalah puasa. Ya, kenapa? Karena tadi Allah itu dekat. Tapi bisa jadi tidak Allah kabulkan. Kenapa? Gara-gara makanan yang haram. Gara-gara makanan yang haram. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan, wadhakara rajul, menyebutkan seorang laki-laki yutilu safar, yang banyak melakukan safar. Ash'ath akhbar, rambutnya berdebu, rambutnya kusut. Dan safar adalah sebab dikabulkan doa. Kemudian yamuddi yadu ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Itu juga sebab dikabulkan doa. Kemudian waqala ya Rabb ya Rabb. Dia berkata ya Rabb ya Rabb. Kan Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama yang baik, berdoa dengannya menjadi sebab dikabulkan doa. Dia manggil ya Rabb ya Rabb. Ya, dan ternyata tidak Allah kabulkan. Kenapa? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan yang haram. Wa anna yustajabu li dzalik. Bagaimana yang demikian mau dikabulkan? Nah, berarti seakan ya kedekatan kita dengan Allah kaitannya adalah dengan kehalalan makanan yang kita makan. Ya, Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada Dia dari tulang dari urat lehernya. Yaitu berkaitan dengan tadi pusat manusia, jantungnya. Tapi kedekatan dengan Allah bisa saja hilang manakala tadi makanan yang kita makan adalah yang haram. Hakikatnya justru kita dekat dengan setan, tidak dengan Allah. Ya, dan Allah kalau sudah tidak membersamai, gimana mau mendapatkan kepemimpinan, kebangkitan, mustahil. Makanya dikatakan doa umuhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Dan sahabat kemudian khawatir, kalau doa intisari ibadah saja tidak Allah terima, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Bisa jadi ibadah-ibadah yang lain tidak Allah terima gara-gara yang haram. Nah, itu semua solusinya adalah puasa tadi, itu ketaatan. Yang halal saja nggak dimakan, apalagi yang haram. Ya, dan ternyata Al-Baqarah itu ada yang mengkaitkan temanya adalah ibadah kepada Allah. Ada yang mengkaitkan temanya adalah kepemimpinan di muka bumi, khalifah di muka bumi. Bisa nggak kita kaitkan? Bisa. Tidak mungkin Allah berikan kepemimpinan bagi muslimin selama mereka tidak maksimal ibadahnya. Dan kapan ibadahnya nggak maksimal? Kalau makanannya masih yang haram. Makanya tadi kisah Nabi Adam itu berawal dari makanan, kaitannya dengan kekhilafahan. Yang di tengah-tengahnya ada pembahasan tentang ibadah. Dari makanan yang halal memudahkan untuk beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah." Wahai para rasul, makanlah yang thayyib dan
beramalah dengan amal yang soleh. Karena makanan yang thayyib memudahkan untuk beramal soleh. Dan juga tadi menjadikan ibadah nggak diterima kalau makanannya haram. Jadi semua itu rangkaian yang ada dalam surat Al-Baqarah. Dari tema makanan, korelasinya tentang ibadah, ya diterimanya ibadah. Dan dari tema ibadah Allah berikan kepemimpinan. Dan tadi ada tema makanan, Bani Israel gagal, tidak taat. Dalam masalah ibadah, ternyata kita pun disuruh menyelisih Bani Israel. Nah, berarti kalau kemudian tema takwa dan ketaatan itu kita dilarang mengikuti Bani Israel. Ya, kenapa mereka kaum yang tidak takwa, tidak taat, ya mereka gagal. Nah, sehingga sampai ibadah-ibadah pun harus beda dengan Bani Israel. Salat, masalah kiblat di Al-Baqarah dibahas. Nggak boleh sama dengan Bani Israel. Ya, Yahudi. Ya, makanya awalnya muslimin kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Di fase Makkiyah masih bisa menghadap ke keduanya, mengambil sisi selatan, bisa menghadap Masjidil Haram, Ka'bah, dan juga menghadap Masjidil Aqsa. Tapi ketika hijrah ke Madinah, ya berlawanan, maka muslimin hanya bisa menghadap ke Masjidil Aqsa, dan tidak nyaman ketika kemudian Yahudi mengklaim muslimin itu ya tidak mengikuti agama kita tapi kiblat ikut kita. Dan orang Islam tuh nggak ridho disama-samakan dengan Yahudi. Maka Rasul kemudian meminta agar Allah pindahkan kiblatnya, dan setelah 16 atau 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa dipindahkan menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Ya, kemudian nanti beberapa ibadah harus beda. Puasa saja yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian termasuk Yahudi. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yahudi puasa, kita pun puasa, tapi agar tidak sama, maka ada syariat sahur. Ya, jadi di samping tasahhuru fa inna fis sahuri barokah, makan sahurlah kan dalam sahur itu ada keberkahan, kita hadirkan juga agar kita berbeda dengan Yahudi. Nah, jadi kalau kemudian pengen sahur, hadirkan nuansa itu, kita harus beda dengan Yahudi. Jadi ibadah-ibadah itu untuk sampai level ideal harus beda dengan mereka. Ya harus beda dengan mereka.